Hai, ketemu lagi sama aku Mutia Novaska di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amanat tersurat dan tersirat dari cerpen Angin dari Gunung karya A.A. Nafis. Haji Ali Akbar Nafis atau yang lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia. Ia dikelompokkan ke dalam sastrawan angkatan 1950 sampai 1960. Cerpennya yang fenomenal, Robohnya Surau Kami, terpilih menjadi satu dari 3 cerpen terbaik majalah sastra kisah tahun 1955. A.A. Nafis lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November 1924. Ia merupakan anak sulung dari 15 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan putra Minangkabau yang sering merantau, A.A. Nafis lebih memilih untuk tetap tinggal di tempat kelahirannya. Ia berpendapat bahwa merantau hanyalah soal pindah tempat dan lingkungan, tetapi yang menentukan keberhasilan tetaplah kreativitas itu sendiri. Nafis memulai pendidikan formalnya dengan memasuki sekolah Indonesisch Nederlands School atau disingkat INS. A.A. Nafis memulai karirnya sebagai penulis ketika usianya 30-an. Sebenarnya ia sudah mulai menulis sejak tahun 1950, namun kepenulisannya baru diakui pada tahun 1955 sejak cerpennya yang banyak muncul di beberapa majalah seperti Kisah, Mimbar Indonesia, Budaya, dan Roman. Haji Ali Akbar Nafis meninggal di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 22 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Ia dikebumikan di TPU Tunggul Hitam, Padang. Alasan saya memilih cerpen Angin dari Gunung karya A.A. Nafis, yang pertama tentu saja karena ditulis oleh penulis yang sangat luar biasa, dan kalimat-kalimat yang ada pada cerpen ini menurut saya sangat bagus, dan saya pribadi dalam memahami isi cerita ini harus sangat fokus, karena kalau misalkan saya hanya baca sekilas saja, saya kurang memahami apa isinya, dan saya merasa tertantang untuk lebih memahaminya lagi dan membahas amanat tersurat dan tersirat pada cerpen ini. Amanat tersurat pada cerpen ini terdapat pada kalimat mulanya aku suka menangis, menangisi segala yang sudah hilang. Tapi kini aku tak menangis lagi. Tak ada gunanya menangisi masa lampau. Menurut saya ini sangat benar, karena sesuatu yang di masa lalu itu telah berlalu. Jadi tidak ada gunanya kita menyesali, menangisi masa lalu, karena yang akan kita hadapi ini adalah masa depan, bukan masa lalu. Bahwa hidup seperti itu tidaklah akan selamanya berlangsung. Suatu masa kelak akan berakhir juga. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kehidupan itu seperti roda yang terus berputar. Kadang kita bisa berkecukupan atau lebih dari cukup, kadang kita juga bisa kekurangan. Dan dari sini kita diajarkan untuk tidak angkuh ataupun sombong, karena semuanya hanya sementara. Setelah membaca secara keseluruhan cerpen Angin dari Gunung, di sini terdapat 8 amanat tersirat, yakni jangan malas untuk terus menuntut ilmu meskipun awalnya tidak tahu apa tujuannya, tapi kelak jika sudah memiliki pengetahuan yang luas, kita akan mengetahui apa tujuan kita. Yang kedua, tetaplah setia meskipun masa lalu terasa masih begitu indah. Meskipun seseorang di masa lalu kembali, tapi ketahuilah bahwa masa lalu tetaplah masa lalu. Jalani apa yang ada sekarang dan buatlah rencana untuk masa depan. Yang ketiga,
Tetaplah berperilaku baik kepada siapapun dan berilah bantuan tanpa memandang status. 4. Jangan mudah berputus asa karena kekurangan yang ada pada diri ini tak bisa dijadikan alasan untuk menyerah pada keadaan. 5. Sebelum kita percaya pada orang lain, percayalah pada diri sendiri terlebih dahulu. 6. Kita sebagai manusia tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. 7. Kita sebagai manusia yang diberikan akal, pikiran, dan perasaan harus memiliki tutur kata yang baik dan lembut, apalagi pada orang yang lebih tua, karena perkataan adalah cerminan diri. Dan yang terakhir, kita harus bisa mengatur emosi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu sudah berlalu, sampai di sini saja pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.